Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang jamur, perannya dalam bidang kesehatan, serta golongan dan mekanisme kerja obat anti jamur. Materi ini penting untuk memahami bagaimana infeksi jamur dapat terjadi dan bagaimana cara pengobatannya. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Jamur adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis seperti pada tumbuhan. Oleh karena itu, jamur memperoleh nutrisi dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan cara hidupnya, jamur dapat bersifat saprofit, yaitu mengurangi bahan organik mati, parasit, yaitu hidup pada organisme lain dan merugikan inangnya, serta simbiosis, yaitu hidup saling menguntungkan pada organisme lainnya. Jamur umumnya hidup di lingkungan lembab, berkembang biak dengan spora, dan memiliki dinding sel yang tersusun dari kitin yang membedakannya dari sel manusia. Dalam bidang kesehatan, jamur dapat menjadi penyebab penyakit yang disebut mikosis. Infeksi jamur dapat menyerang berbagai bagian tubuh seperti kulit, kuku, rambut, dan selaput lendir, bahkan pada kondisi tertentu yang dapat menyerang organ dalam. Infeksi jamur lebih mudah terjadi pada lingkungan yang lembab, kebersihannya yang kurang, atau pada individu dengan gaya hidup yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat dan cepat untuk mencegah infeksi yang lebih parah. Untuk mengatasi infeksi jamur, digunakan obat anti jamur atau antimikotik. Obat anti jamur adalah obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan dan membunuh jamur penyebab infeksi. Obat akan bekerja dengan menghambat atau mengganggu struktur dan fungsi sel jamur seperti dinding sel, membran sel, dan proses metabolisme di dalam sel jamur. Dengan mekanisme tersebut, pertumbuhan jamur dapat dihentikan dan infeksi dapat dikendalikan. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat anti jamur dibagi menjadi beberapa golongan. Pertama itu ada golongan azol, di mana obat ini akan bekerja dengan menghambat sintesis ergosterol, yaitu komponen penting pada membran sel jamur. Akibatnya, membran sel ini akan menjadi rusak dan fungsi selnya akan terganggu. Contoh obatnya itu ada ketonazol, fluconazol, dan itraconazol. Kedua, ada golongan alilamin, di mana mekanisme kerjanya juga itu akan menghambat pembentukan ergosterol sehingga akan menyebabkan kerusakan membran sel jamur. Contohnya itu terbinafin dan naftifin. Ketiga, ada golongan polyene, di mana golongan obat ini akan bekerja dengan cara berikatan langsung dengan ergosterol dan menyebabkan kebocoran membran sel jamur sehingga sel jamur akan mati. Nah, contohnya itu ada nystatin dan afotericin B. Keempat, ada golongan esinokandin, di mana golongan ini bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel jamur, khususnya beta-glukan, sehingga dinding sel menjadi lemah dan mudah rusak. Contoh obatnya yaitu kasfofungin. Nah, yang kelima ada golongan antimetabolit. Obat ini bekerja dengan mengganggu sintesis DNA dan RNA jamur sehingga pertumbuhan dan perkembangbiakan jamur terhambat. Contohnya itu flustosin. Dapat disimpulkan bahwa jamur merupakan organisme yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia sehingga diperlukan penggunaan obat anti jamur untuk mengatasinya. Obat anti jamur memiliki berbagai golongan dengan mekanisme kerja yang berbeda-beda dalam menghambat atau membunuh sel jamur. Demikian penjelasan saya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang jamur dan obat anti jamur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.